Denpasar, Kamis 25 Juni 2020. Membentuk sumber daya manusia kreatif, inovatif, dan adaptif di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini dibuka oleh Kolonel Infantri James A. Rauedo selaku Asterkasdam 9 Udayana, sekaligus mewakili Pangdam yang saat itu beliau sedang melakukan serah terima jabatan di Jakarta. Di sana juga dihadiri Wakil Ketua DPW LDII Bali, Haji Kapilari SH, Ketua Pengprov Persinas Asad, Haji Sukarnianto, Ketua Pengkot Persinas Asad, Khairul Anwar SE, Sekretaris DPW LDII, Haji Didik Guntoro ST. Persinas Asad mendapat undangan dari Kodam 9 Udayana dalam rangka Komsos Kreatif yang dilaksanakan di Gedung Kodam lantai 3. Dalam kesempatan tersebut, Persinas Asad menampilkan jurus dan teori sebagai ciri khas pencaksilat Asad dan menampilkan jurus tunggal baku IPSI. Berikut selengkapnya. Komunikasi sosial kreatif Kodam 9 Udayana semester 1 tahun anggaran 2020 dimulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Selamat datang kami ucapkan kepada tamu undangan dan seluruh peserta kegiatan komunikasi sosial kreatif di Aula Udayana Magelang. Hadirin yang kami hormati, acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pelaporan. Lapor acara kegiatan Komsos Kreatif Kodam 9 Udayana tahun anggaran 2020. Siap. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan doa. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing dan doa dibawakan secara alami. Berdoa mulai. Jalan yang benar oleh karenanya dengan segala kerendahan dan kerusahan hati kami memohon berkenanlah doa kami. Om Santi 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 Om. Selesai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Pangdam 9 Udayana yang akan dibacakan oleh Asterkasdam 9 Udayana sekaligus membuka acara Komsos Kreatif Kodam 9 Udayana dengan berwasilah. Pada kesempatan ini saya izin menyampaikan sambutan Pangdam 9 Udayana. Beliau hari ini juga tidak bisa hadir karena melaksanakan kegiatan serah terima jabatan dari Bapak Mayor Jenderal TNI Beni Susianto kepada Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara. Pelaksanaannya di Jakarta. Ya. Untuk itu mohon dimaklumi dan saya akan membacakan sambutan dulu.
Yang saya hormati para perwira Kodam, yang saya hormati Ketua Persinas ASAD, yang saya hormati Ketua LDI, undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho dan perkenannya pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada kegiatan komunikasi sosial kreatif Kodam 9 Udayana tahun anggaran 2020 berupa pentas seni budaya lokal dan kegiatan lainnya, terutama dalam rangka mengangkat potensi wilayah di bidang seni budaya yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebelum menyampaikan sambutan lebih lanjut, selaku Pangdam 9 Udayana dan pribadi saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para undangan yang hadir pada kesempatan ini, dengan harapan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menjalin sinergitas TNI dengan komponen bangsa lainnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan komunikasi sosial merupakan salah satu metode pembinaan teritorial yang dilakukan di jajaran TNI Angkatan Darat dalam rangka memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan kepada seluruh komponen bangsa sehingga terwujud kemanunggalan TNI bersama rakyat dan meningkatkan partisipasi komponen bangsa lainnya di bidang pertahanan negara. Untuk itulah Kodam 9 Udayana menyelenggarakan kegiatan komsos kreatif melalui pentas seni dan budaya lokal. Di antaranya adalah pencaksilat, di mana pencaksilat merupakan warisan kepribadian budaya bangsa Indonesia yang mengandung banyak unsur pembelajaran baik untuk mencetak generasi penerus bangsa yang sehat jasmaninya dan rohaninya, karena memerlukan konsentrasi yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatannya serta peningkatan jati diri yang baik. Pencaksilat ini bukan saja dipelajari oleh bangsa Indonesia tetapi sudah mendunia, dan induk organisasi pencaksilat Indonesia adalah IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, makna pesan yang disampaikan melalui kegiatan komsos kreatif atau melalui berbagai media yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah serta memanfaatkan potensi kearifan lokal yang dimiliki daerah juga diarahkan pada terwujudnya ruang, alat, kondisi juang yang tangguh dalam rangka pertahanan aspek darat. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan komunikasi sosial kreatif ini yaitu pertama, menjalin komunikasi sosial kreatif yang sehat, harmonis, dan meningkatkan tali silaturahmi antara TNI dengan segenap komponen masyarakat, khususnya dari Ikatan Pencaksilat Indonesia di wilayah Provinsi Bali dan NTB maupun NTT. Kedua, terpeliharanya komunikasi sosial kreatif yang menjalin kerjasama yang baik antara prajurit dan seniman atau sivitas akademika lainnya yang ada di wilayah kita. Ketiga, terciptanya pemahaman pesan pimpinan Angkatan Darat di kalangan seniman yang ada di wilayah kita. Keempat, terwujudnya rasa saling pengertian dan kebersamaan dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kepentingan bangsa, khususnya di lingkungan TNI Angkatan Darat. Kelima, terwujudnya pemahaman yang sama terhadap setiap isu yang berkembang di wilayah demi terciptanya situasi yang kondusif dan aman. Kita semua tentu berharap kegiatan yang digelar ini dapat menjadi inspirasi bagi instansi dan organisasi kemasyarakatan lainnya, khususnya di bidang olahraga seni bela diri, untuk melakukan kegiatan serupa sehingga ke depan tercipta generasi muda Indonesia yang memiliki cinta tanah air serta mampu mengangkat harkat dan martabat kejayaan bangsa Indonesia di kancah nasional maupun di dunia internasional. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Shalom. Denpasar 25 Juni 2020, Panglima Kodam 9 Udayana, cap tertanda Beni Susianto SIP Mayor Jenderal TNI. Selesai. Bapak-bapak sekalian, saya izin menambahkan sedikit bahwa pertama-tama kami ucapkan terima kasih sekali lagi karena dari walaupun perencanaannya cukup singkat, tapi acara ini puji Tuhan alhamdulillah bisa tergelar, yang paling juga menjadi role model untuk kegiatan satuan di bawahnya. Untuk itu kami mengharapkan sesuai sambutan dari Pangdam tadi bahwa ini memang suatu kepentingan bangsa yang diangkat. Biasanya kegiatan Komsos Kreatif itu hanya berkisar kepada kegiatan olahraga maupun seni-seni lainnya, tapi ini karena ini seni yang merupakan warisan budaya leluhur kita, pencaksilat, tadi diarahkan kepada kepentingan pertahanan negara, maka diharapkan ini yang diangkat dan bisa menjadi lebih baik lagi dengan dukungan dari semua pihak, baik dari pihak TNI maupun dari Ikatan Pencaksilat itu sendiri. Untuk itu kita harus memiliki kebanggaan dalam hal keberadaan pencaksilat ini dan diharapkan bisa mempersatukan, mempererat tali persaudaraan di antara seluruh peserta Komsos ini, khususnya di kalangan rekan-rekan pencaksilat sebagai mitra daripada Kodam 9 di wilayah Bali ini. Kami berharap kerjasamanya nanti tidak hanya dalam hal kegiatan seperti ini, di lapangan kami banyak dibantu oleh rekan-rekan dalam kegiatan karya bakti, kegiatan bakti sosial, partisipasi aktif dari rekan-rekan semua. Kami harapkan ini berkesinambungan, walaupun pimpinan selalu berganti, tetapi kebijakan yang tadi di Angkatan Darat untuk kepentingan pertahanan negara ini tetap dilanjutkan, apalagi di tengah situasi yang seperti ini. Ya, kami mohon maaf ya, mungkin jaraknya diatur, teknik masuknya dan sebagainya sampai dengan penyelenggaraannya diatur. Bahkan di Kodam lain ada yang dilaksanakan secara virtual. Jadi virtual ya, jadi di kodim lain, di kodim-kodim itu penyelenggaraan kegiatan gini ada yang dinilai, dilombakan, penilainya ada di Kodam, berbagai macam cara dilakukan ya. Yang penting tadi tujuan dan sasarannya bisa tercapai dan berhasil guna ya. Nah, ini perlu disikapi kreativitas, namanya komunikasi sosial kreatif, berarti harus kreatif menyelenggarakannya bagaimana caranya. Nah, ini satu kesempatan yang baik untuk kita tidak lanjuti bersama, dan kegiatan ini digelar 2 kali dalam 1 tahun, sehingga mungkin perlu dipikirkan nanti ke depannya oleh rekan-rekan dari Stater, Pembanja Komsos, apalagi kira-kira yang bisa metodenya yang dilakukan selain pagelaran, mungkin apa ya, bisa saja kami sudah merencanakan sebetulnya kegiatan ini dihadiri oleh banyak orang, masyarakat ya, dari berbagai perkumpulan, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan dan tidak ada izin dalam kapasitas ruangan pun hanya 50%, sudah diatur semua, jangan sampai kita menyalahi aturan, kita memberi contoh, harus memberi contoh yang baik. Nah, inilah dengan segala keterbatasannya yang tidak mengurangi dari esensi kegiatan ini, kami mohon untuk dibantu penyelenggaranya dengan baik. Dan terima kasih hari ini sudah bisa terlaksana. Kemudian kami kutip bahwa dalam situasi COVID ini, peningkatan COVID di wilayah Provinsi Bali ada peningkatan, walaupun tidak begitu signifikan, kita masih belum menjadi daerah merah dan diharapkan tidak ya. Tapi kita berangsur-angsur harus menuju kepada daerah hijau agar kegiatan masyarakat tetap produktif namun aman dari COVID. Ini yang diharapkan. Nah, dengan dukungan dari rekan-rekan pendekar pencaksilat ini bisa bersinergis dengan desa adat ya. Nah, apa tampilkan unsur-unsur kesenian, bisa kreatif bagaimana menampilkan untuk menjaga jarak atau membantu dengan keamanan dengan seperti ini, menunjukkan patroli bersama-sama dan sebagainya ya. Tunjukkan identitas kita selaku pendekar yang setia kepada NKRI ini dan mendukung kebijakan pemerintah yang baik, terutamanya dalam penanganan masalah COVID ini dengan menunjukkan sikap yang positif.
Itu saja dari saya tambahnya. Terima kasih sekali lagi. Selamat melaksanakan kegiatan ini. Semoga semuanya diberi kelancaran. Amin. Amsterdam 9 Udayana dengan hormat disilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi. Izin memaparkan sosialisasi kegiatan Komsos Kreatif Kodam 9 Udayana tahun anggaran 2020. Sebagai dasar penyelenggaraan Komsos Kreatif, yang pertama adalah surat perintah Kasat nomor Sprint 388 angka 01/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang perintah untuk merencanakan dan menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Komsos Kreatif di wilayah masing-masing. Kemudian yang B adalah keputusan Pangdam 9 Udayana nomor Ket 1405 angka Romawi 12 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang program kerja Kodam 9 Udayana selaku Kota Mabin TNI AD 2020 buku 7 sub lampiran F bidang teritorial. Adapun maksud dan tujuannya, maksud sebagai pedoman dalam merencanakan, menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Komsos Kreatif bagi Kodam 9 Udayana dan Satwil di jajarannya. Adapun tujuannya adalah agar kegiatan Komsos Kreatif bagi Kodam 9 Udayana dan Satuan Kuil jajarannya dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Untuk kegiatan saat kali ini mengambil tema dengan adalah membentuk sumber daya manusia kreatif, inovatif dan adaptif di tengah pandemi wabah virus COVID-19. Selanjutnya sasaran yang akan dicapai, yang pertama adalah terpeliharanya Komsos Kreatif antara prajurit dengan seniman, seniwati, sivitas akademika dan olahragawati. Yang kedua adalah tercapainya pemahaman pesan pimpinan TNI AD di kalangan seniman, seniwati, sivitas akademika dan olahragawati. Nomor berikutnya, terwujudnya pemahaman yang sama terhadap setiap isu yang berkembang di wilayah. Nomor 4, terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan dalam menyikapi kebijakan pimpinan TNI AD. Yang terakhir adalah terbentuknya kader perlawanan wilayah di setiap Satwil. Untuk materi pagelaran seni pencaksilat dan bela diri berpedoman dan berkaitan serta mengacu pada penetapan pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada sidang di Bogota, Kolombia tanggal 12 Desember 2019. Yang kedua adalah surat telegram Kasat nomor SC 725 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang menitikberatkan materi kegiatan Komsos Kreatif pada pencaksilat tradisional di wilayahnya. Demikian disampaikan paparan sosialisasi Komsos Kreatif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.
Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sosialisasi materi tentang kewaspadaan bahaya COVID-19 dan tatanan kehidupan baru masyarakat produktif kepada Kabandia Komsos Serdam 9 Udayana. Dengan hormat disilakan. Yang terhormat Aster Kasam 9 Udayana, yang saya hormati Waster, Waka Endam, para perwira Kodam 9 Udayana, yang terhormat Bapak Kavi dari UDI dan rekan-rekan semua dari Basirnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul bersama di sini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan Komsos kreatif dalam rangka pembinaan pencaksilat di wilayah Kodam 9 Udayana yang diselenggarakan oleh Kodam 9 Udayana. Pagi ini kami akan menyampaikan paparan dalam rangka menghadapi era baru. Posisi di seluruh Indonesia sekarang ini bahasanya new normal, tapi kalau di Bali bahasanya era baru atau kebiasaan baru, new era. Lanjut. Pendahuluan dasar dari pelaksanaan kegiatan ini ada pernyataan dari Bapak bahwa corona ini memang tidak bisa ditaklukkan katanya, belum dapat ditaklukkan. Nah, ini ada pernyataan dari Presiden bahwa kita itu harus bisa menyesuaikan bahasa yang sekarang ini dengan virusnya. Nah, pernyataan dari Presiden bahwa ingin TNI dan Polri ada setiap titik di keramaian dan sebagainya. Terutama kalau sekarang ini di Bali ini kalau kita lihat sudah mulai ada keramaian di setiap titik, terutama di daerah-daerah yang ramai seperti pasar, swalayan sudah mulai dibuka. Kemudian ada pernyataan dari Kepala Gugus Tugas pada tanggal 30 Mei 2020 akan dilaksanakan new normal di wilayah-wilayah ada 104 kabupaten dan kota, tidak termasuk provinsi Bali. Kalau Bali belum dikategorikan jadi zona hijau. Nah, untuk itu Kodam 9 Udayana telah melaksanakan berbagai upaya dengan stakeholder yang lain, termasuk cipta kondisi, diantaranya semacam himbauan, sosialisasi, pamflet dan sebagainya. Yang terakhir pada tanggal 21 Juni, Sekretaris mengeluarkan surat. Nah, ini tentang pelaksanaan era baru. Tentang penertiban adaptasi kebiasaan baru yang akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Bali. Nah, serta dimohon bantuan untuk pengawasan pada personel TNI dan Polri pada area publik atau di tempat keramaian. Lanjut. Kondisi umum untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi pada pendisiplinan masyarakat. Ini dilaksanakan salah satunya cipta kondisi, salah satunya pelaksanaan daripada sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan, baik itu dari Satgas maupun stakeholder yang lainnya. Kemudian yang kedua, pembatasan aktivitas masyarakat. Itu ada asal dari SK Gubernur, kemudian di NTB juga karena kebetulan Bapak dari Persirnas biar tahu juga bahwa Kodam 9 Udayana membawahi 3 wilayah. Sudah tahu, saya mengingatkan, jadi baik tidak hanya di Bali, ada di NTT maupun di NTB. Nah, ini masing-masing dari gubernurnya memiliki kebijakan masing-masing. Nah, ini sesuai arahannya. Ada yang menerapkan PKM, ada yang NTB melaksanakan PSBL, kemudian NTT isolasi wilayah secara mandiri. Jadi masing-masing berbeda, setiap wilayah berbeda-beda. Kemudian kita kondisi yang lain adalah pengendalian pintu keluar masuk. Nah, ini Satgas, pelaksanaan Satgas ini gimana di titik-titik kita baik di pelabuhan maupun di bandara, pelabuhan laut maupun bandara sudah dilaksanakan. Nah, yang terakhir adalah pemberdayaan Thomas, Toga dan Todar, di mana Provinsi Bali ini demikian kuat adat budayanya, itu sangat diperlukan
dalam kita menyampaikan pemahaman tentang pandemi ini. Lanjut. Bapak-bapak, ini posisi sekarang, kondisi terakhir tanggal 23, jumlah positif corona yang ada di Bali ada 1116, kemudian di NTB ada 1102. Nah itu udah dikejar lagi sama Bali. Kemarin Bali dikejar NTB, sekarang NTB sudah dilewati lagi sama Bali. Nah, tapi yang meninggalnya parahnya yang sama NTB. NTB udah 47 orang. Yang di NTT masih dianggap kecil-kecil landai lah, karena tidak terlalu banyak PMI-nya dari ke sana. Kemudian posisinya masih agak terlalu jauh, jarang ke sana. Jadi agak masih kurang. Cuma ada 112. Ini enggak tembus. Yang meninggal baru 1. Nah itu untuk datanya yang terakhir 9 orang meninggal, 2 WNA dan 7 WNI. Kalau yang di NTB WNI semua. Lanjut. Nah ini data perkembangan di Bali. Untuk yang di atas itu, yang plus itu setiap minggunya. Minggu ketiga kita ambil datanya, minggu ketiga itu 91 yang positif. Kemudian minggu keempatnya Mei naik 117. Kemudian untuk yang minggu pertama bulan Juni naik lagi jadi 159. Nah minggu yang kemarin, ini minggu yang kemarin itu, minggu kedua sampai minggu ketiga ini naiknya 304. Jadi kalau dilihat grafiknya peningkatannya demikian signifikan. Kenapa terjadi seperti itu? Ada beberapa indikasi yang sudah diambil. Indikasi yang paling utama itu bahwa masyarakat itu terlalu berpikir dengan adanya new normal, berpikirnya sudah sama seperti sebelum adanya pandemi. Jadi hidupnya sudah kembali kayak seperti semula. Nah itu kesalahan. Yang kedua mungkin sudah terlalu jenuh, berpikirnya kapan ini pandemi ini akan selesai, akan berakhir, nggak habis-habis ini, nggak selesai. Nah itu. Kemudian ada penurunan juga intensitas daripada yang awal, baik itu kita dari tingkat bawah pecalang dan tingkat apa itu udah mulai berkurang, yang ini lewat-lewat juga, jadi tidak terlalu terawasi. Jadi peningkatannya demikian signifikan karena adanya termasuk berita new normal. Wah, udah semuanya jadi bablas semua. Lanjut. Nah ini persiapan penerapan tata kehidupan Bali era baru. Ada tahapnya, ada 3 tahap. Yang pertama 9 Juli 2020, itu kebanyakan 2020 ya. Kegiatannya membuka secara terbatas dan selektif untuk lokal Bali. Nah ini pelaksananya sesuai dengan dasar kesepakatan bersama Bupati Wali Kota Sebali. Untuk tahap pelaksanaannya, ini tahap pelaksanaan di tahap sosialisasi dan prakondisi. Peran aktif berbagai lembaga pemerintah, peran aktif aparat keamanan, pecalang, satgas, gotong royong dan relawan. Kemudian untuk tahap kedua direncanakan pada bulan Agustus 2020 dengan kegiatan membuka lebih luas termasuk wisata terbatas wisatawan dari dalam negeri. Nah ini termasuk juga masih mendapat arahan dari gugus tugas nasional dengan adanya prasyaratnya dari epidemiologi. Jadi tahap 1 ini yang untuk lingkup lokal Bali saja. Kemudian untuk pelaksanaan tahap kedua bulan Agustus itu membuka lebih luas. Syaratnya tergantung perkembangan transmisi lokal di Bali. Nah kalau seperti tadi yang saya sampaikan, data tadi semakin lama meningkat. Mungkin tahap kedua ini belum bisa dilaksanakan juga. Kalau seperti itu terus, kalau sudah landai kemudian menurun, mungkin semakin lama hilang, mungkin bisa dilaksanakan. Apalagi untuk memasuki tahap ketiga. Lanjut. Nah untuk fasilitas publik, nah ini akan dibuka. Nanti kalau fasilitas salah satunya fasilitas publik, nah ini datanya. Demikian banyaknya. Ini dari Dinas Pariwisata MUI PHDI sama Departemen Agama Provinsi Bali. Demikian banyaknya. Ada swalaya berapa ribu.
kemudian ada hotel, ada restoran, ada pasar, ada tempat ibadah. Demikian banyak, dengan yang mengawasi tidak akan sampai seperti itu. Tanggung jawab kita sebagai kita personal, kita individu, inilah yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Pelaksanaan physical distancing maupun kita pelaksanaan social distancing kita harus kita terapkan betul di lapangan. Sehingga kita melaksanakan semua ini, kita buka semua ini, tidak ada masalah. Tapi kalau dari diri kita masing-masing tidak bisa mendisiplinkan diri, tidak akan mungkin bisa terlaksana Bali era baru ini. Lanjut. Peran dan keterlibatan. Untuk diketahui bahwa Kodam 9 Udayana ada 2 peran. Yang pertama melaksanakan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 itu dari Provinsi Bali. Kemudian sebagai Kogas Gapat. Jadi ada 2 Satgas yang ada di Provinsi Bali ini. Kalau ini mencakup Kogas Gapat, mencakup juga NTB dan NTT karena kebetulan ketuanya Komandan Kogas Gapatnya di wilayah Bali Pusra ini adalah Pangdam 9 Udayana. Untuk pelaksanaan tugasnya, Satgas ini membantu percepatan penanganan COVID melalui sosialisasi, cipta kondisi, pasang banda, pembersihan wilayah, penyemprotan disinfektan dan sebagainya. Kemudian melaksanakan patroli gabungan. Ini untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan di lapangan. Selanjutnya melaksanakan bantuan penanganan PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, pekerja migran Indonesia ini memang di pelaksanaan di lapangan sudah sinkron antara Satgas Percepatan dengan Kogas Gapat. Mulai dari kedatangan sampai kemudian melaksanakan karantina sambil menunggu hasil swab sampai diambil sama kabupaten masing-masing sudah ada jalurnya sendiri sudah dilaksanakan. Jadi di Provinsi Bali ini alhamdulillah kalau saya lihat sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kalau nanti ketemu sama ada tentara yang nongkrong di pasar atau di tempat keramaian, bukan untuk nakut-nakuti Pak. Jadi itu untuk mendampingi untuk pengawasan agar jangan sampai protokol kesehatan tidak dilaksanakan secara maksimal. Lanjut. Pasukan tergelar ini terutama di Provinsi Bali. Ini ada di Pelabuhan Padangbai, kemudian posko Provinsi Bali-nya ada di Bali, ada yang standby. Kemudian ada yang di Bandara Ngurah Rai. Karantina kebetulan karantinanya dipusatkan di wilayah Kuta. Jadi karantina yang paling ini biar tidak menyebar ke tempat yang lain ada di wilayah Kuta. Kemudian Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Gilimanuk yang perbatasan dengan provinsi lain. Dilaksanakan acak pelaksanaan rapid test atau swab test. Masyarakat menolak. Nah, inilah perlu kita semua perlu sadari, kita mengingatkan, kita menyampaikan. Bukan tujuannya kita untuk memberikan efek wah ini nanti kalau misalnya positif langsung diangkut sama orang yang pakai baju APD tadi. Nah, itu yang bapak-bapak sekalian yang perlu kita sampaikan, kita mengedukasi, kita menyampaikan kepada yang tidak mengerti hal tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan dari dalam rangka Bali menghadapi era baru. Saya harapkan kita semua dapat menambah motivasi untuk mendisiplinkan diri maupun di lingkungan kita masing-masing, sehingga apa yang menjadi sasaran dari pemerintah daerah terutama Bali ini dalam rangka menghadapi era baru dapat terlaksana dengan baik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam, selamat pagi. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya COVID break selama 15 menit.